Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Hari Rabu 22 Desember 2021. Seperti biasa dari Bukit Cion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Lukas pasal 1, bacaan harian di Gereja Toraja. Sebelum membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kasih sayang dari Tuhan. Dalam segala situasi, kami menerima berkat dari Tuhan. Dalam segala keadaan, kami menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memahami, mengerti firman Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Mungkin kita semua meyakini bahwa bumi ini tidak terjadi begitu saja. Bumi dan segala alam semesta diciptakan oleh Allah dengan berfirman, dengan bersabda, dan dalam sekejap terjadi seperti yang dikehendaki oleh Dia. Kita juga tahu, kita juga meyakini bahwa dalam sejarah Allah sudah bekerja menyatakan perbuatan besar-Nya. Tetapi juga kita tahu, bukan kepada bangsa saja Ia bertindak, tetapi kepada pribadi lepas pribadi, Allah bekerja luar biasa, dengan cara yang unik, dengan cara yang khas, dengan cara yang spesial, dari pribadi lepas pribadi.
Dan dalam bacaan kita, Maria, seorang perempuan sederhana dari Nazaret, ia sendiri mengatakan bahwa ia orang yang rendah kini ditinggikan oleh Tuhan, ayat 48. Yang dikenal adalah tunangannya, Yusuf, seorang keturunan Raja Daud dari Bethlehem. Tapi Maria sendiri orang yang sederhana. Dan Maria mengatakan ketika berjumpa dengan Elizabeth yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis, Maria menyampaikan pujian bahwa Allah sungguh-sungguh berbuat besar bagi dia. Pertama, ia dijumpai oleh malaikat Gabriel. Saat malaikat Gabriel datang kepadanya, berbicara, mengatakan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Ini perbuatan besar pertama. Imam-imam di Yerusalem, pusat peribadatan saat itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak dijumpai oleh malaikat. Tapi malaikat justru pergi ke daerah utara, daerah Nazaret, menjumpai Maria, perempuan sederhana. Ini perbuatan besar yang pertama. Perbuatan besar yang kedua, ia kini mengandung bayi Yesus. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kini terjadi. Dan Elizabeth pun menyaksikan, menyampaikan kepada Maria ketika mereka berjumpa. Elizabeth menjadi tahu karena Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Ia menjadi tahu bahwa Maria sedang mengandung bayi Yesus, Mesias, Juru Selamat dunia, yang dijanjikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang dijanjikan oleh nabi-nabi di masa lalu, bahkan dijanjikan kepada Abraham. Di Kejadian 12 ayat 3, Tuhan berkata kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa akan memperoleh berkat. Dan di Galatia 3 ayat 16 diperjelas bahwa yang dimaksud keturunan di sini adalah Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat, yang akan menjadi berkat bagi dunia. Dan kini Maria mengandung Mesias itu, bayi Yesus itu, bukan melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan melalui hubungan dengan Yusuf, hubungan badan, bukan. Tapi melalui Roh Allah sendiri yang masuk dalam kandungan Maria. Ia kini mengandung. Ini perbuatan besar dari Allah. Dan ini penegasan juga dari Elizabeth yang mengatakan demikian. Dikatakan oleh Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maka Maria memuji Tuhan. Bahkan dia mengatakan, sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan itu menjadi nyata. Maria sampai kini dikenal. Bahkan banyak perempuan diberi nama Maria. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah hanya Maria yang mengalami perbuatan besar dari Allah? Bukankah setiap kita mengalami perbuatan besar dari Allah? Melalui Maria, Tuhan mengizinkan bayi Yesus dilahirkan dan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, termasuk kita. Bukankah melalui bayi Yesus yang hari-hari ini dirayakan kelahirannya, ia menyelamatkan dunia ini? Melalui iman kepada Dia, kita memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya. Bukankah itu perbuatan besar yang bisa dijumpai, bisa dimiliki, bisa diterima oleh setiap orang, siapapun? Kalau ia percaya, itu perbuatan besar. Bahkan perbuatan terbesar yang pernah ada dalam hidup seseorang. Kita bisa memperoleh hadiah. Tapi hadiah terbesar, lebih besar dari hadiah manapun. Seandainya ada orang yang memberi hadiah 1 triliun atau 1000 triliun pun kepada kita, keselamatan dalam Kristus jauh lebih besar. Hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh Allah kepada manusia.
Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih yang besar dari Allah, agar manusia tidak binasa. Karena itu setiap kita yang percaya, sesungguhnya telah sedang dan akan mengalami perbuatan besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang lain masih ada. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat materi. Semua itu pun hadiah dari Tuhan. Tapi ini untuk menemani kita dalam perjalanan hidup menuju tujuan akhir. Menuju hidup bersama Bapa di sorga. Kiranya kita tetap meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah berbuat besar bagi kita. Mari makin percaya kepadanya. Bukan hanya di masa Natal, tapi di seluruh hidup kita. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan sedang merancang yang terbaik bagi kita semua. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kami diingatkan, diyakinkan lagi bahwa Engkau berbuat besar bagi dunia ini. Menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu di muka bumi, agar menjadi saksi Kristus dalam hidup, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bahkan negara-negara di dunia ini, berjuang bersama melawan COVID. Kiranya segala upaya diberkati. Bukan hanya upaya pemerintah, tapi upaya seluruh masyarakat. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya diberi kekuatan, diberi pemulihan. Berdoa bagi yang berduka, kiranya dihibur senantiasa. Bagi yang bergumul, diberi kekuatan untuk keluar dari masalah. Bagi yang berulang tahun, makin bersyukur kepadamu. Kami berdoa bagi sesama kami yang miskin, yang menderita, dilanda musibah, bencana, peliharalah ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab, pekerjaan, rencana. Tolonglah kami bersama anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, mencari pekerjaan, juga yang sedang bekerja. Tolonglah kami semua. Segala hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.